Sesudah malam fajar mereka bersama Yesus, surga mulai. Habislah kerja, oh fajar mulia. Sesudah malam hari bermain. Sesudah malam pertemuan indah, tiada menangis, tiada kesal. Di negeri mulia tak lagi pisah. Sesudah malam hidup kekal. Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri Renungan Pagi. Sebelum kita melanjutkan Renungan Pagi kita, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih atas kasih setiamu yang nyata dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh merasakan bagaimana baiknya Engkau ketika kami boleh bangun pada pagi hari ini dengan keadaan sehat dan kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, bantu kami untuk mengerti dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bersyukur padamu. Amin. Renungan pagi harian Senin 11 Agustus 2025 dengan judul Efek Penyembuhan dari Membayangkan. Ayat hafalan kita, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Terdapat dalam Mazmur 23 ayat 1 dan 2. Coba kita membayangkan atau menggambarkan sesuatu dalam pikiran kita. Bisa secara dramatis mengubah keadaan emosi kita. Hal ini dapat membangkitkan tekad baru untuk meninggalkan perilaku mencelakakan diri sendiri dan negativisme dan mempromosikan pertumbuhan psikologis. Kita dapat membayangkan pemandangan seperti berjalan-jalan di hutan, sepanjang tepi sungai, atau di tepi pantai, pengalaman apapun yang damai dan tenang. Ini suatu cara untuk menimbulkan perasaan tenang ketika kita cemas atau khawatir. Orang-orang yang membayangkan keadaan seperti ini dapat memperoleh kembali kedamaian emosi yang mereka alami pada waktu sebelumnya dalam hidup mereka. Bapak Ibu sekalian, asosiasi yang dihasilkan dari perjalanan literal yang demikian dengan perasaan ketenangan dan kedamaian yang menyertainya dibangkitkan kembali dalam pengalaman membayangkan. Mazmur dan perumpamaan Yesus menyediakan banyak koleksi di penggambaran pengalaman hidup tentang membayangkan. Yesus banyak menggunakan perumpamaan dalam pelayanannya di dunia. Hubungan intim dengan Yesus menghasilkan banyak pengalaman kuat yang menjadi bagian dari struktur pikiran kita. Saudara sekalian, menghidupkan kembali pengalaman-pengalaman ini akan menghilangkan semua awan yang mengancam. Sebagaimana seseorang pernah berkata, kita tidak perlu takut akan masa depan kecuali kita melupakan bagaimana Tuhan telah memimpin kita. Penggambaran seperti inilah yang dapat membantu pecandu mengatasi kecanduannya. Orang-orang yang rentan terhadap taktik orang lain seringkali dapat menemukan bantuan dengan penggambaran diri mereka di hadapan orang-orang ini dan berlatih bagaimana cara mengatasi situasinya sebelum pertemuan mereka di kemudian hari. Asosiasi akan dibentuk di otak dan ketika situasi muncul maka asosiasi akan mudah terbentuk lagi. Seorang individu akan mengalami kekuatan dan ketegasan yang sama dengan yang mereka alami dalam sesi penggambaran diri mereka. Menghidupkan kembali hari-hari pacaran Anda melalui membayangkan dapat membantu Anda melakukan regenerasi pengalaman positif pada hari-hari itu. Gambaran yang terbangun menggugah emosi romantis yang sama dengan yang Anda alami saat itu dan ikatan saat ini diperkuat.
Pembentukan tambahan mental tentang impian dan harapan terindah yang belum terpenuhi menambah dimensi lain pada manfaat yang bisa diperoleh dari membayangkan. Latihan ini membangkitkan harapan, kepastian, dan kemajuan untuk membuat pernikahan berhasil. Mengingat dan menghidupkan kembali pengalaman-pengalaman positif di masa lalu akan sangat bermanfaat untuk menangkal keputusan dan depresi. Bayangkan adegan nasihat di Mazmur 23 dan lihat apakah hal itu mempunyai efek menenangkan bagi Anda. Eldon M. Chalmers. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berkata dalam kerajaan sorga, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami dapat melakukannya dan kami boleh menjadi terang dimanapun kami berada. Tuhan, di sini kami tidak berhenti untuk mendoakan pemirsa yang bersama-sama belajar bersama-sama dengan kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka dengan apapun masalah yang mereka hadapi. Kiranya Tuhan tolong tuntun mereka dan bukakanlah jalan bagi mereka. Inilah doa kami dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.